Cerita pertama. Hari ini hujan turun deras. Tetesan air menimbulkan suara gemuruh di luar jendela kamar. Saya duduk sendirian di tempat tidur, merenung tentang kehidupan kelam yang saya alami sejak lahir. Mata saya terasa berat, namun saya tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan mengerikan masih menghantui pikiran saya, bahkan di dalam kamar yang seharusnya memberikan rasa aman. Saya masih teringat jelas saat itu, ketika ibu saya menggugurkan saya. Ketika itu, dunia terasa gelap dan sepi. Namun, sejak saat itu pula, saya terus hidup dalam kesunyian. Di sini, di rumah ini, di kamar ini, saya hanya punya ibu sebagai teman. Tetapi, ibu adalah orang yang menggugurkan saya. Meskipun demikian, saya masih memanggilnya ibu, meskipun lebih dari sekadar panggilan kasih sayang. Setiap malam, setelah matahari terbenam, saya merasakan kehadiran ibu di sisiku. Dia datang dengan senyuman palsu dan matanya yang dingin. "Waktunya tidur, sayang," katanya dengan suara lembut yang seolah-olah tidak pernah menggugurkan saya. Namun, setiap kali dia menyentuhku, saya merasakan rasa dingin yang menusuk tulang. "Kenapa kau selalu begitu, Ibu?" tanyaku dalam hati setiap kali itu terjadi. Tapi, tentu saja, tidak ada jawaban. Dia hanya mengelus rambutku dengan lembut, memandangi saya dengan sorot mata kosong. Saya ingin kabur dari sini, dari rumah ini yang penuh dengan bayangan gelap. Tetapi, di mana saya bisa pergi? Saya hanya seorang anak kecil yang terkutuk, terperangkap dalam lingkaran kehidupan yang tragis. Di sini, dalam kamar ini, saya melihat bayangan-bayangan yang menyeramkan di setiap sudut. Suara angin berdesir di luar jendela mengingatkanku pada kesendirianku. Aku menatap bayangan di dinding, berharap dapat menemukan keberanian untuk bangkit dan pergi. Tetapi, suara langkah kaki ibu mendekat, dan semua keberanian itu lenyap seketika. "Malam yang indah, bukan?" bisiknya, suaranya menusuk hening yang ada. Saya hanya bisa mengangguk, walaupun hati saya berteriak ingin melarikan diri. Dia duduk di pinggir tempat tidur, menatapku dengan tatapan yang membuat bulu kudukku merinding. "Ayo tidur sekarang, Nak," katanya sambil tersenyum. Tetapi, senyum itu tidak mencapai matanya. Hanya bayangan di wajahnya yang menambah rasa takut dalam diriku. Saya meraih selimut rapat-rapat, berusaha memperoleh sedikit kehangatan dalam dinginnya malam. Tetapi, tidak ada yang bisa menghangatkan hatiku yang beku. Saya memejamkan mata, berharap bisa terlelap dalam tidur yang penuh dengan mimpi indah. Namun, mimpi itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah gelap gulita dan suara-suara aneh yang menghantui pikiran saya. Saya membayangkan bagaimana hidupku akan berubah jika saya bisa melarikan diri dari sini. Tetapi, dimanapun saya pergi, bayangan ibu selalu mengikuti. Saya terbangun dalam kegelapan, dengan nafas tersengal-sengal. Ada sesuatu yang tidak beres, saya bisa merasakannya. Saya melihat sekeliling kamar dengan mata yang sayu, mencari tahu apa yang terjadi. Dan di sudut ruangan, saya melihatnya. Bayangan ibu, berdiri di sana dengan senyum yang menakutkan. "Ayo tidur lagi, sayang," bisiknya dengan suara serak yang membuat bulu kudukku merinding. Saya menutup wajah dengan selimut, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Tetapi, suara-suara itu terus berputar-putar di kepalaku, mengganggu tidurku yang sudah terganggu. Keesokan paginya, ketika matahari mulai bersinar terang, saya merasa lega. Namun, kegelapan itu masih menghantuiku, bahkan di bawah sinar mentari yang hangat. Saya melihat ibu dengan pandangan yang berbeda sekarang. Dia bukan lagi ibu yang pernah saya kenal, tetapi iblis yang bersembunyi di balik senyum manisnya. Setiap malam, ketika saya memejamkan mata, saya berdoa agar bisa terlelap dalam tidur yang damai. Tetapi, mimpi itu tetap menjadi mimpi buruk, dan bayangan itu tetap menghantui setiap sudut kamar ini. Saya hanya seorang anak kecil yang terjebak dalam dunia yang gelap dan mencekam.
Tetapi, saya masih punya harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, saya akan bisa melarikan diri dari sini, dari bayangan yang selalu mengikuti langkahku. Dan mungkin, suatu hari nanti, saya akan bisa menemukan kebebasan yang saya cari. Tetapi, sampai saat itu tiba, saya hanya bisa menatap keluar jendela dan menanti kedatangan malam yang membawa terang bagi jiwa yang terluka. Cerita kedua. Aku adalah seorang anak kecil yang tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil di pegunungan. Namaku Aiden, dan aku memiliki saudara kembar bernama Ava. Kami selalu bersama sejak lahir, tak pernah berpisah. Kami adalah satu-satunya anak-anak dalam keluarga kami, dan kami sangat dekat satu sama lain. Namun, kebahagiaan kami terusik ketika dokter memberi kabar buruk kepada kami. Aku dan Ava menderita penyakit langka yang sangat serius. Penyakit itu telah merusak tubuh kami, membuat hari-hari kami dipenuhi oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar salah satu dari kami tidak akan bertahan lama. Mendengar kabar itu, kedua orang tua kami terpukul. Mereka mencoba mencari pengobatan di mana-mana, tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap hari, aku merasakan tubuhku melemah, dan aku tahu bahwa waktuku telah habis. Ava dan aku saling berjanji bahwa kita akan selalu bersama, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kami berjanji bahwa tak ada yang bisa memisahkan kami, bahkan kematian sekalipun. Hari demi hari berlalu, dan kondisi kami semakin memburuk. Meskipun demikian, kami tetap bersama-sama, menemani satu sama lain di setiap saat. Kami tidak pernah meninggalkan satu sama lain, bahkan saat tidur pun kami selalu berpegangan tangan. Suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku merasa sesuatu yang aneh. Aku merasakan kehadiran seseorang di sekitarku, tetapi ketika aku membuka mata, aku tidak melihat apa-apa. Aku pikir itu hanya mimpi buruk, dan aku mencoba kembali tidur. Namun, keesokan harinya, Ava menceritakan sesuatu yang membuatku terkejut. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok bayangan di kamarnya semalam. Dia menggambarkan sosok itu sebagai bayangan yang gelap dan menakutkan. Aku mencoba menenangkan Ava, mengatakan kepadanya bahwa itu hanya imajinasinya. Tetapi, dalam hatiku, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa ada kekuatan gaib yang mengintai di sekitar kami. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Kami mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, suara langkah kaki yang berjalan di lorong, dan suara-suara desisan yang membuat bulu kudukku merinding. Tapi setiap kali kami mencoba mencari tahu asal suara itu, kami tidak menemukan apapun. Kondisi kesehatan kami semakin memburuk, dan aku tahu bahwa kematian akan segera menjemputku. Tetapi, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Aku merasa bahwa ada kekuatan yang ingin memisahkan aku dari Ava, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Suatu malam, ketika Ava tertidur, aku merasa kehadiran seseorang lagi di sekitar kami. Kali ini, aku memutuskan untuk mencari tahu siapa yang ada di sana. Aku bergerak perlahan-lahan menuju lorong, berusaha tidak membuat suara. Saat aku melintasi lorong yang gelap, aku melihat sesosok bayangan di ujungnya. Bayangan itu terlihat sangat gelap dan menyeramkan. Aku merasa takut, tetapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan hati-hati, aku mendekati bayangan itu. Ternyata, bayangan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Aku terkejut saat menyadari bahwa itu adalah bayangan diriku sendiri. Aku berdiri di sana, menatap bayangan itu dengan heran. Tiba-tiba, bayangan itu mulai berbicara padaku. Suaranya terdengar serak dan menakutkan. "Waktunya pergi, Aiden," kata bayangan itu. "Kau harus melepaskan Ava dan menerima takdirmu." Aku menolak untuk percaya pada apa yang aku dengar. Aku tahu bahwa bayangan itu adalah manifestasi dari kekuatan gelap yang ingin memisahkan aku dari Ava. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak akan pergi,
kataku dengan tegas. Aku akan tetap bersama Ava, baik di dunia ini maupun di akhirat. Bayangan itu menatapku dengan mata yang gelap dan menyeringai. Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, Aiden. Kau harus menerimanya, tapi aku tidak akan mundur. Aku tahu bahwa cinta antara aku dan Ava lebih kuat dari apapun, bahkan dari kekuatan gelap sekalipun. Aku tidak akan membiarkan bayangan itu memisahkan kami. Dengan mantap, aku berbalik dan kembali ke kamarku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melindungi Ava, tidak peduli apa yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan kondisi kesehatan kami semakin memburuk. Tetapi, aku tidak pernah melepaskan tangan Ava. Kami terus bersama-sama, berbagi cinta dan dukungan satu sama lain. Suatu malam, ketika aku merasa bahwa aku akan meninggalkan dunia ini, aku merasa ada kehadiran yang akrab di sekitarku. Aku tahu bahwa itu adalah waktu bagi aku untuk pergi. Tetapi aku tidak takut. Aku tahu bahwa Ava akan selalu bersamaku, bahkan di akhirat. Kami adalah dua sisi dari satu jiwa, dan tak ada yang bisa memisahkan kami. Dengan tenang, aku menutup mataku untuk yang terakhir kalinya. Aku merasakan tubuhku melemah, dan aku tahu bahwa saatnya telah tiba. Namun, aku tidak sendirian. Di sisiku, Ava terus memegang tanganku dengan erat. Dan saat aku menyerahkan napasku terakhir, aku merasa damai. Karena aku tahu bahwa cinta kami akan abadi, bahkan di antara dua dunia yang berbeda. Cerita ketiga. Hari itu, matahari bersinar terang di langit biru. Suara gemericik air dan tawa riang anak-anak memenuhi kolam renang di samping rumah. Aku adalah seorang anak kecil yang suka bermain di kolam renang itu. Namaku Ben, dan aku memiliki seorang ibu yang cantik dan seorang pacar yang baik hati yang sering bermain dengan kami di kolam renang. Tapi segalanya berubah pada hari itu, ketika kecelakaan tragis terjadi. Aku dan beberapa teman bermain-main di pinggir kolam, tertawa dan berteriak, tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kami. Aku melihat ibuku dan pacarnya, Arman, duduk di kursi di pinggir kolam, berbicara dengan serius. Mereka terlihat tegang dan sedikit cemas, tapi aku tidak terlalu memperhatikan itu. Tiba-tiba, ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba aku merasakan diriku terhempas ke dalam air yang dingin. Aku panik, berusaha keras untuk berenang ke permukaan, tetapi ada sesuatu yang menahan tubuhku di bawah air. Seketika, aku menyadari bahwa aku telah didorong ke dalam air oleh seseorang. Dan yang lebih mengerikan lagi, aku menyadari bahwa orang yang mendorongku adalah Arman, pacar ibuku. Aku mencoba berteriak, tetapi air telah memenuhi paru-paruku. Pandangan terakhirku sebelum aku kehilangan kesadaran adalah wajah Arman yang penuh dengan kebencian. Ketika aku kembali sadar, aku merasa sesak napas dan penuh kepanikan. Aku berusaha keras untuk mengangkat tubuhku dari kolam, tetapi aku merasa lemah dan pusing. Aku menatap ke sekeliling, mencari bantuan, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Aku berpikir bahwa mungkin aku hanya mengalami mimpi buruk, tapi ketika aku merasakan kelelahan yang menyeluruh di tubuhku, aku tahu bahwa ini adalah kenyataan. Aku telah meninggal dunia. Aku melihat sekeliling, mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku melihat tubuhku yang terapung di permukaan kolam, dikelilingi oleh anak-anak yang menonton dengan ngeri. Aku melihat ibuku, berlutut di pinggir kolam, menangis dengan terseduh-seduh. Dan kemudian, aku melihat Arman. Dia berdiri di samping ibuku, dengan ekspresi yang tidak terbaca di wajahnya. Tapi aku tahu bahwa dia adalah orang yang telah membunuhku. Dengan hati yang berat, aku menerima kenyataan bahwa aku telah meninggal dunia. Tetapi ada sesuatu yang membuatku terjebak di dunia ini, sesuatu yang membuatku tidak bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Aku terjebak di antara dunia hidup dan dunia mati. Aku tidak bisa pergi, tidak bisa meninggalkan tempat ini,
sampai aku menemukan keadilan untuk diriku sendiri. Aku memutuskan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Aku ingin tahu mengapa Arman melakukan hal itu padaku. Apakah dia membenciku begitu banyak? Apakah dia iri padaku karena aku dekat dengan ibuku? Aku mulai mengikuti Arman di sekitar rumah. Aku melihat dia berbicara dengan ibuku, berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Aku merasa marah dan kecewa melihatnya berpura-pura seperti tidak bersalah, sementara aku terjebak di dunia ini, tidak bisa melakukan apapun. Aku merasa terjebak dalam kegelapan dan kekosongan yang tak berujung. Setiap kali aku melihat Arman, aku merasa sesak napas dan marah. Aku ingin memberinya pelajaran, tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Hari demi hari berlalu, dan aku terus mengikuti Arman di sekitar rumah. Aku melihat dia tertawa dan bersenang-senang bersama ibuku, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku merasa semakin putus asa dan frustasi. Dan kemudian, suatu malam, ketika semua orang telah tidur, aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Aku melihat Arman duduk sendirian di ruang tamu, menangis dengan terseduh-seduh. Aku mendekatinya dengan hati-hati, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ketika aku mendengar apa yang dia katakan, aku merasa hatiku hancur. Dia tahu semuanya. Dia tahu bahwa aku yang mendorongnya, bisik Arman di antara tangisannya. Aku tidak bisa bertahan lagi dengan rasa bersalah ini. Aku harus memberitahu ibu kebenaran. Aku merasa campur aduk. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa marah padanya karena dia telah membunuhku, tapi juga merasa kasihan padanya karena dia tampak seperti menyesal atas perbuatannya. Aku memutuskan untuk mengikuti Arman ketika dia pergi ke kamar ibuku. Aku ingin melihat bagaimana ibuku bereaksi ketika dia mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Tapi ketika Arman masuk ke kamar ibuku, aku merasa kekuatan aneh yang mencekikku. Aku merasa sesuatu menarikku ke arah lain, sesuatu yang gelap dan menakutkan. Aku mencoba untuk bergerak, tetapi aku merasa seperti terikat pada sesuatu yang tak terlihat. Aku melihat Arman berbicara dengan ibuku, tetapi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Dan kemudian, tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap gulita. Aku merasa seperti aku terseret ke dalam kegelapan, kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Ketika cahaya kembali, aku mendapati diriku berdiri di depan kolam renang. Aku melihat tubuhku yang terapung di permukaan air, dikelilingi oleh anak-anak yang menonton tubuh biru yang terbujur kaku. Cerita keempat. Hari ini adalah hari yang mendung di kota kecil tempat tinggalku. Aku adalah seorang anak kecil yang tinggal bersama keluargaku di pinggiran kota ini. Hidupku berubah secara drastis sejak kepergianku yang tragis. Aku ingin bercerita padamu tentang kisahku, tentang bagaimana aku menjadi hantu yang terus menghantui orang-orang yang telah menyebabkan kematianku. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, ketika aku diculik dari depan rumahku. Aku sedang bermain sendirian di halaman belakang, menggambar-gambar di tanah dengan kapur warna-warni. Aku terlalu asyik dengan dunia imajinasiku sendiri, sehingga tidak menyadari kehadiran orang yang berdiri di belakangku. Tiba-tiba, aku merasakan tangan yang menutupi mulutku dan menarikku ke belakang. Aku mencoba berteriak, tetapi suara itu terdengar teredam di bawah tangan penjahat itu. Aku berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diriku, tetapi semuanya sia-sia. Ketika aku berhasil melihat wajah orang itu, aku terkejut. Itu adalah seorang pria yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dia tersenyum dengan senyum yang dingin dan mencekam, dan aku tahu bahwa aku berada dalam bahaya. Aku mencoba untuk melawan, tetapi pria itu terlalu kuat. Dia menyeretku ke mobilnya yang berdiri di depan rumahku. Aku berteriak sekeras mungkin, berharap ada yang mendengar dan datang menyelamatkanku. Tetapi sepi. Tidak ada yang mendengar teriakanku. Aku mencoba untuk tetap tenang, berusaha memikirkan cara untuk melarikan diri. Tetapi pria itu terus mengancamku,
membuatku takut untuk bergerak. Dia berkata bahwa jika aku berani berontak, dia akan menyakitiku. Aku tahu bahwa aku harus menemukan cara untuk melarikan diri, tapi aku merasa terjebak. Mobil itu semakin jauh dari rumahku, menjauhkan aku dari orang-orang yang kucintai. Aku merasa takut dan terisolasi, tak tahu apa yang akan terjadi padaku. Beberapa jam kemudian, mobil itu berhenti di suatu tempat yang tidak kuduga. Pria itu menarikku keluar dari mobil dan membawaku ke dalam hutan yang gelap. Aku mencoba untuk menahan air mata, tetapi aku merasa putus asa. Aku tahu bahwa aku mungkin tidak pernah melihat keluargaku lagi. Dia membawaku ke suatu tempat yang sunyi di dalam hutan, tempat di mana tidak ada siapapun yang bisa mendengar teriakanku. Aku mencoba untuk berteriak, tetapi suara itu tidak akan pernah sampai ke siapapun. Ketika aku melihat ke wajah pria itu, aku bisa melihat kejahatan di matanya. Dia tidak punya belas kasihan, dia tidak punya hati nurani. Dia adalah monster yang ingin menyakitiku, dan aku adalah korbannya. Dia membawaku ke tepi danau yang gelap. Aku melihat air yang tenang itu dengan ketakutan yang mendalam. Aku tahu bahwa dia tidak membawa aku ke sana untuk tujuan baik. Aku tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan padaku. Aku mencoba berteriak, berusaha meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkan. Aku merasa putus asa, merasa terisolasi di dalam kegelapan. Aku merasa takut akan nasibku yang mengerikan. Dan kemudian, tanpa peringatan, dia mendorongku ke dalam air. Aku merasakan tubuhku terjatuh ke dalam gelombang, terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku berjuang untuk tetap berada di permukaan, berusaha keras untuk tetap hidup. Tetapi aku tahu bahwa itu sia-sia. Aku tahu bahwa aku akan tenggelam, bahwa aku akan kehilangan nyawaku di dalam air gelap itu. Aku merasakan napas terakhirku meninggalkan tubuhku, dan aku tahu bahwa aku sudah mati. Ketika aku menyadari bahwa aku sudah mati, aku merasa sedih dan marah. Aku merasa sedih karena aku tidak bisa melihat keluargaku lagi, tidak bisa merasakan sentuhan hangat mereka. Aku merasa marah karena aku tahu bahwa aku tidak pantas mati seperti ini. Aku tidak pantas menjadi korban kejahatan orang lain. Dan dengan rasa marah itu, aku bersumpah untuk membalas kematianku. Aku bersumpah untuk menghantui orang yang telah menyebabkan aku mati, menghantui mereka hingga akhir hari mereka. Aku tidak akan pernah beristirahat, tidak akan pernah menyerah, sampai aku mendapatkan keadilan untuk kematianku yang tragis itu. Dan itulah bagaimana aku menjadi hantu yang terus menghantui orang-orang yang telah menyebabkan kematianku. Aku tidak akan pernah berhenti mengejar mereka, tidak akan pernah berhenti menuntut balas atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku akan terus menghantui mereka, bahkan jika itu berarti aku harus menghabiskan selamanya di dalam dunia yang gelap dan menyeramkan ini. Aku adalah hantu yang haus akan keadilan, dan aku tidak akan pernah beristirahat sebelum cerita aku mendapatkannya. Hari itu, langit kelabu di atas rumah kami mencerminkan perasaan dalam hatiku. Aku adalah Yoshua, seorang anak kecil yang hidup di sebuah desa kecil di tengah hutan yang rimbun. Namun, hidupku berubah secara drastis ketika kematian tragisku menimpa. Aku adalah anak tunggal dari keluarga kami. Ibuku, Sarah, adalah sosok yang lembut dan penuh kasih, sementara ayahku, Michael, adalah pria yang keras dan teguh. Meskipun kadang-kadang keras, aku tahu bahwa ayahku mencintai ibuku dan aku dengan sepenuh hati. Namun, segalanya berubah ketika sebuah peristiwa mengerikan menghantui keluargaku. Aku masih ingat dengan jelas malam itu, ketika sebuah kehadiran gelap menguasai ayahku. Itu terjadi tanpa peringatan, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Aku sedang bermain di ruang tamu, sementara ibuku sedang sibuk memasak di dapur. Ayahku tiba-tiba masuk ke ruangan itu dengan tatapan kosong di matanya. Sebuah aura yang mencekam memenuhi ruangan, dan aku merasakan ketakutan yang tak terlukiskan.
Ayah, panggilku dengan ragu, tapi tidak ada jawaban. Ayahku hanya berdiri di tengah ruangan, tubuhnya tegang seperti patung, dan matanya terlihat kosong, seolah-olah tidak ada jiwa di baliknya. Ibuku menyadari ketegangan di ruangan itu. Dia berhenti memasak dan mengarahkan pandangannya pada ayahku. "Michael, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Tetapi ayahku tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, terdiam, seolah-olah terhipnotis oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Kemudian, tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ayahku mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya sendiri. Suaranya berubah menjadi suara serak dan menakutkan, dan kata-katanya penuh dengan kebencian dan kekerasan. "Aku datang untuk mengambil yang menjadi milikku," kata suara itu melalui mulut ayahku. "Anak ini adalah milikku, dan dia akan menghadapi nasib yang mengerikan." Ketakutan memenuhi hatiku saat aku menyadari bahwa sesuatu yang jahat telah mengambil alih ayahku. Aku melihat ke ibuku dengan mata penuh ketakutan, berharap bahwa dia bisa memberitahu aku apa yang harus dilakukan. Ibuku mencoba untuk tetap tenang, tetapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. "Tidak," katanya dengan suara gemetar. "Yoshua adalah anakku, dan aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya." Tetapi suara itu hanya tertawa dengan kejam. "Kau tidak bisa melawan aku, manusia lemah," kata suara itu. "Anak ini adalah milikku, dan dia akan menjadi korban untuk memenuhi keinginanku." Aku merasa takut dan terpaku oleh apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tidak tahu bagaimana cara melindungi diriku sendiri dari kekuatan jahat ini. Tanpa peringatan, ayahku tiba-tiba melangkah mendekatiku. Tatapan matanya penuh dengan kebencian dan kekerasan, seolah-olah dia tidak mengenalkanku lagi. "Ayah, tolong," teriakku, tetapi suaraku tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Dia mendekatiku dengan langkah-langkah yang berat, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa berlari. Aku terjebak dalam cengkeraman kekuatan gelap yang mengendalikan ayahku. Dan kemudian, semuanya berubah menjadi kabut. Aku merasakan sesuatu yang menusuk di dadaku, seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku merasakan rasa sakit yang tak tertahankan, dan aku tahu bahwa aku sedang mati. Ketika aku terjatuh ke lantai, aku merasa kehilangan kesadaranku. Aku merasakan tubuhku melemah, dan pandangan mataku mulai memudar. Aku tahu bahwa aku sedang meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluargaku yang tercinta. Aku berusaha untuk bertahan, berusaha untuk tetap sadar, tetapi aku tidak bisa melawan kekuatan kematian yang sudah menguasai tubuhku. Aku merasakan napasku memudar, dan aku tahu bahwa aku sudah mati. Ketika aku terjatuh ke alam bawah sadarku, aku merasakan ketakutan dan kebencian yang tak terlukiskan. Aku ingin membalas dendam atas kematianku, ingin menghancurkan kekuatan jahat yang telah menyebabkan aku mati. Aku ingin melindungi ibuku dan menghukum ayahku yang kerasukan roh jahat. Dan dari saat itu, aku menjadi hantu yang menghantui rumah keluargaku. Aku berada di antara dunia kehidupan dan kematian, terus mencari keadilan untuk kematian tragis yang menimpa diriku. Setiap malam, aku muncul di hadapan ibuku, mencoba untuk memberinya kekuatan dan perlindungan. Aku melihatnya berduka atas kehilanganku setiap hari, dan itu membuatku semakin bertekad untuk memastikan bahwa kejahatan yang menyebabkan kematianku tidak pernah terlepas dari tanggung jawabnya. Aku juga menghantui ayahku yang kerasukan roh jahat itu, mencoba untuk mengusir kekuatan jahat itu dari tubuhnya. Aku berusaha membebaskan ayahku dari cengkeraman kegelapan yang mengendalikan pikirannya. Meskipun aku tahu bahwa itu adalah tugas yang sulit dan berbahaya, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus berjuang untuk kebenaran, terus berjuang untuk melindungi orang-orang yang aku kasihi.